Yakin ya itu bukan Peggy pembunuh ya, Kang? Yakin, salah tangkap. Yakin salah. Tersangkanya saat ini PS alias Peron alias Robi Irawan. Ibnu dan Robi ini ya, pada saat kejadian peristiwa Vina dan Eki, ini Ibnu dan Robi ini ya, menyaksikan bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung, bahkan tidur bersama mereka. Peggy alias Peron ini diduga korban salah tangkap. Ini adalah pernyataan dari seorang temannya yang buruh bangunan ya teman-teman. Dan ini kita lihat pernyataan dari teman Peggy alias Peron tersebut ya. Namanya Pak Bondol ya teman-teman ya. Siap memberikan saksi? Insya Allah. Siap memberikan saksi. Yakin ya itu bukan Peggy pembunuh ya, Kang? Yakin, salah tangkap. Yakin salah. Nah, pernyataan dari teman seorang Peggy di kasus Vina Cirebon ini yang sekarang sudah ditangkap, yang kemarin itu dinyatakan yaitu seorang DPO ya waktu itu ya teman-teman. Akan tetapi sekarang ini sudah ditangkap dan sudah ditersangkakan ya di kasus Vina tersebut ya. Dan Peggy adalah ditersangkakan, bahkan dia adalah otak dari pembunuhan tersebut ya teman-teman ya. Akan tetapi kali ini ada berita yang sangat mengejutkan sekali bahwa Peggy diduga salah tangkap. Saya tetap akan menggunakan kata dugaan. Akan tetapi ini teman satu pekerjaan dengan Peggy alias Peron tersebut yang kemarin DPO akan tetapi sudah ditangkap ya, memberikan kesaksian yang mungkin saya lihat ini sangat polos sekali ya, dengan cara memberikan sebuah keterangan saat diwawancarai ya. Yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik kantor Di Bandung ya? iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam Jam 8 malam. habis gajian saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, naik mobil Godwill. Ya. Diantar si Peggy itu. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih ada di Bandung. Oke. Terus saya naik Godwill bis, udah dapet saya sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah, sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya. Di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Belum jembatan alun berarti. Turun. TKP itu ya? Iya. Terus Terus saya jalan kaki. Naik ke atas. Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah lihat ada polisi atau naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awal ya. Info awalnya. Tusuk-tusuk berapa itu ada kerasukan itu si temennya Vina. Berapa hari kemudian? Beberapa hari setelahnya? Ya lupa tuh itu. Langsung si Peggy pelakunya aja. Peggy itu digerebek sama polisi itu malam. Saya nggak tahu jamnya apa. Terus saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya. Beliau mengatakan bahwa Peggy ini adalah salah tangkap ya teman-teman. Kenapa teman-teman? Kita akan lihat kronologisnya, kenapa ceritanya jadi seperti itu. Jadi pernyataan dari kawan Peggy alias Peron ini waktu saat ya kejadian di tanggal 27 Agustus tahun 2016 ya. Pak Bondol ini adalah satu pekerjaan dan di situ mereka buruh bangunan ya di saat kejadian Vina meninggal tersebut. Dia di situ bekerja bersama Peggy, bersama Ibnu, bersama Robi ya. Robi itu adalah adik dari Peggy ya, yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya teman-teman ya. Dan di situ dia memberikan keterangan yang sangat mengejutkan. Ternyata dia itu pulang dari tempat pekerjaan tersebut karena dia itu tidak betah selama kerja 1 minggu di situ ya. Sama-sama buruh bangunan di situ dan satu pekerjaan ya. Dan di kejadian tersebut dia pulang dan diantar ke Lewi Panjang ya, tentunya ke tempat untuk menuju ke Cirebon ya, ke tempat yang ada mobil atau kendaraan yang menuju ke arah Cirebon yang adanya itu katanya di Lewi Panjang. Dan 3 orang tersebut mengantarkan sampai ke tempat tujuan Pak Bondol itu pulang kan gitu ya ceritanya. Jam 8 pagi apa Malam Jam 8 malam. habis gajian saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, naik mobil Godwill. Ya. Diantar si Peggy itu. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke Langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih ada di Bandung. Oke. Nah,
di kejadian 27 Agustus saat Vina dan Eki ini menjadi korban ya, yang beritanya itu korban pembunuhan, walaupun awalnya itu adalah korban kecelakaan, akan tapi naik jadi korban pembunuhan dan perkosaan seperti itu ya. Peggy alias Perong tersebut ada di Bandung saat itu kesaksian dari Bapak Bondol temannya Egi tersebut, dan mungkin terserah kalian semua yang mau menilai apakah itu ada persekongkolan atau pernyataan-pernyataan itu adalah benar dan memang kejadiannya seperti itu atau sebuah konspirasi atau persekongkolan ya. Silahkan teman-teman yang menilai ya. Nah, hal tersebut kita pantas dipertanyakan jika hal tersebut memang terjadi dan memang benar apa yang dikatakan oleh beberapa saksi tersebut ya, saksi kunci tersebut yang mengetahui bahwa Peggy itu ada di bedeng, bahkan ada di tempat pekerjaan di tanggal 27 Agustus ya, malam tersebut. Sedangkan kejadian itu kan berbarengan 27 tersebut. Tidak mungkin seorang pembunuh yang adanya di Bandung sedangkan kejadian pembunuhan tersebut ada di Cirebon. Waktu kejadian peristiwa Vina Eki ya meninggal, itu Robi ada di mana? Ada di sana. Ada di sana. Iya. Sama siapa? Sama Peggy. Sama Peggy. Iya. Peggy itu apanya Robi? Kakaknya. Kakak. Iya. Robi itu nama lengkapnya siapa? Robi Setiawan. Robi Setiawan. Jadi pada saat kejadian meninggalnya Vina Eki itu rame-rame ya Ada di sana. ada di sana. Iya. Tapi pada saat kejadian itu pulang nggak? Enggak ada di sana. Ada di sana semua. Ada di sana Sama semua. saya, ya. Oke. Iya. Nah, Pak Bondol Pak menjelaskan Bondol. bahwa setelah kerja seminggu Iya. ya, kemudian Pak Bondol itu tidak betah, Iya. kemudian pulang. Pulang. Betul. Betul. Nah, pada saat pulang Hmm. mau pulang ke Cirebon, Iya. itu yang nganter Pak Bondol itu siapa? Robi, Inu, Peggy. Peggy. Iya. Itu Iya. diantar Diantar ke mana? ke jalan aja, ke Ke jalan. jalan. Mobil, ada mobil. Ada mobil. Hmm. Terus Bondolnya naik mobil. Naik mobil. Peggy sama Robinya pulang. Peggy sama Robi, Pulang ke bedeng. Peggy, Robi, Ibnu Pulang ke bedeng semua. pulang ke Benang semua. Kemudian Peggy pulang nggak? Enggak pulang. Ada di sana, Pak. Sama Ada? saya. Ada Iya. sama Tidur sama saya, Robi. iya. Sama si bapaknya Rudi ada di sana. Oh. Parman, Mm-mm. Suparman. Apakah ia bisa membunuh seseorang dengan jarak jauh? Itu menurut saya tidak masuk di akal dan tidak masuk logika menurut saya ya. Tidak bisa diterima dengan akal sehat ya teman-teman ya. Dan ini pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Peggy ini salah tangkap. Teman-teman mungkin bisa lihat di komentar ya, di video-video yang saat penangkapan Peggy atau saat pers atau saat rilis ya, polisi ya dari Polda Jabar ini merilis ya atau disiarkan secara pers ya gitu ya. Ini ya si Peggy ini ya benar-benar dinyatakan sudah menjadi tersangka, bahkan ya kita wajib menghargai ya dengan penetapan tersangka tersebut karena mungkin sudah memenuhi pasal ya, dan sudah memenuhi pasal 184 KUHP ya. Jadi polisi juga tidak serta-merta menetapkan Peggy atau alias Perong ini yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki ya. Ini tidak mungkin serta-merta menetapkan sebagai tersangka, itu tidak mungkin serta-merta, dan nanti bisa diuji di persidangan kalau soal untuk pembantahan gitu ya, untuk membantah bahwa dia itu tidak melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan dan perkosaan tersebut gitu ya. Tapi masyarakat luas jika ada hal yang seperti itu pastinya patut bertanya dan patut mengkritisi gitu ya teman-teman ya. Mengkritisinya apa teman-teman? Karena kemarin sudah ada kabar bahkan yang sudah bebas dari tahanan ya. Saka Tatal ini sudah bebas dari tahanan itu mengakui bahwa dia itu ya menjadi korban salah tangkap juga. Nah, jika itu benar menjadi korban salah tangkap, ini dugaan korban salah tangkap. Apakah ia seorang DPO yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga tertangkap saat ini ya, hari kemarin ya, itu akan menjadi korban salah tangkap lagi? Nah, ini masyarakat tentunya mengkritisi itu sangat wajar sekali, karena masyarakat jika dengar ada korban salah tangkap mungkin sangat wajar jika satu ada korban salah tangkap. Akan tapi jika di satu kasus tersebut yang kemarin juga yang sudah bebas dinyatakan salah tangkap, dan sekarang yang ditetapkan menjadi DPO hingga dijadikan tersangka juga menjadi salah tangkap, apa persepsi masyarakat ya? Apa yang akan dipikirkan masyarakat terhadap institusi yang menangani kasus ini ya? Masyarakat ini butuh ya keadilan untuk di penegakan hukum ya. Di penegakannya hukum itu kita pengen keadilan juga, bukan hanya saat di pengadilan penegakan hukum ini. Jadi masyarakat itu pengen melihat penegakan hukum ini saat disidik, saat dijadikan DPO, ini harus ada penegakan hukum yang benar-benar gitu loh. Makanya kenapa ya kepercayaan masyarakat terhadap institusi ya
itu jadi berkurang ini karena kelalaian-kelalaian. Mungkin jika ada kelalaian-kelalaian dari penyidikan, dari penangkapan, atau dari penangkapan juga udah menabrak prosedur-prosedur hukum gitu ya. Prosedur-prosedur penegakan hukum ditabrak oleh oknum misalnya gitu ya. Masyarakat nanti tidak akan ada rasa kepercayaan ya teman-teman ya. Jika kita menonton sebuah video-video yang seperti ini, contohnya ya, ini Peggy sudah ditangkap dan saat rilis pers ya, seperti ini ya, misalkan ya. Harus didampingi oleh saya tidak pernah melakukan itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Nah, ini Peggy ini ya berusaha mengatakan bahwa dia itu bukanlah pembunuhnya gitu ya. Memang tidak boleh dikatakan di situ karena nanti ada proses persidangan, karena ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya teman-teman ya. Itu akan tetapi kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada prosedur-prosedurnya, dan jika dia mau menyangkal atau menolak, jika dia mau memberikan keterangan-keterangan bahwa dia itu membela atau mau mengatakan dia bukan pembunuhnya, itu nanti di persidangan itu memang sudah ada aturan-aturannya gitu ya teman-teman ya. Tapi jika kita melihat di kasus ini ya yang sedang berkembang ya di media sosial kita, khususnya di media sosial, ini sangat berita ini sangat simpang siur sekali gitu ya teman-teman ya. Sangat simpang siurnya dari kejanggalan-kejanggalan yang sudah benar-benar saat ini ya kita lihat deh di media sosial. Dari kejanggalan-kejanggalan itu mungkin ada gitu ya dari beberapa pakar, dari beberapa narasumber yang didatangkan di televisi, itu mengatakan bahwa ini memang harus benar-benar diuji atau benar-benar diusut dengan kehati-hatian oleh pihak kepolisian. Jangan sampai ada salah tangkap, jangan sampai ada hal-hal yang kira-kira nanti di saat pihak kepolisian menangani kasus ini, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan nanti, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, kepercayaan netizen nanti akan berkurang di institusi kepolisian tersebut gitu ya teman-teman ya. Karena jangan sampai ada korban-korban ya yang menjadi korban rekayasa atau korban salah tangkap atau korban yang nanti akan terjerat hukum, akan tapi mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut gitu ya. Sekarang bayangkan orang yang sudah dijadikan tersangka belum tentu dia bersalah saat diuji di persidangan. Seperti itu ya. Jadi kita wajib hati-hati sebagai masyarakat ya. Kita wajib berhati-hati dan kita ambil dan kita petik hikmahnya di kasus ini ya. Mudah-mudahan institusi juga semakin bagus, lembaga apapun juga semakin bagus ya. Gitu. Jadi kita masyarakat semuanya, bangsa ya. Kita sebagai masyarakat kecil kita wajib mengingatkan, wajib mengkritisi jika terjadi hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Wajib mengkritisi karena sebuah institusi, sebuah lembaga, sebuah kenegaraan, jika tidak ada masyarakat kecil yang mengkritisi, tidak akan tidak akan menjadi berkembang. Dan tentunya apapun juga butuh kritik dan saran apapun, karena kritik itu sifatnya membangun ya teman-teman. Jadi di kasus Vina Cirebon ini ya, kita ambil hikmahnya dan kita turut berduka cita tetap ya, karena bukan hanya terduga pelaku ya, atau bukan hanya pelaku yang harus mendapatkan keadilan, korban juga harus mendapatkan keadilan. Dan bukan cuma korban yang mendapatkan keadilan, yang seharusnya mendapatkan keadilan, semuanya wajib mendapatkan keadilan ya, karena kebenaran ini harus ditegakkan ya. Seorang terduga pelaku, tersangka pun itu juga wajib mendapatkan keadilan juga, bukan hanya korban dan bukan hanya pelaku ya teman-teman ya. Percuma korban juga mendapatkan keadilan tapi keadilan ini masih simpang siur ya. Korban ini pasti menangis jika melihat kesimpang siuran ya. Jadi korban juga butuh keadilan. Jadi nanti setelah keadilan ini benar-benar tegak lurus ya, korban juga akan tenang gitu ya. Jadi tidak akan berpikir lagi sebenarnya siapa sih pembunuh saya. Keluarga juga tidak akan berpikir sebenarnya siapa sih pembunuh Vina. Jika coba bayangkan jika kasus ini menjadi pembicaraan seperti ini, pasti keluarga korban pasti juga menanyakan sebenarnya ini masalah ini seperti apa sih, dan ini pembunuh anak saya, pembunuh adik saya yang Vina itu dan Eki itu ya, itu siapa? Itu masih saat ini saya yakin kok pihak keluarga korban pasti bertanya-tanya. Coba kalau ini benar terjadi salah tangkap dan terjadi ya, yang sudah di penjara ini yang sudah divonis beberapa tahun, ada yang seumur hidup, ada yang 8 tahun ya. Akan tetapi ternyata korban salah tangkap misal. Bagaimana dengan keluarga korban? Apakah ada rasa kepuasan? Tidak akan ada rasa kepuasan ya. Jadi belum mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Oke teman-teman, jadi setelah kita melihat video tadi ya, video-video yang tadi saya putar, masyarakat pasti bertanya-tanya apakah ya benar Peggy alias Peron ini adalah pembunuhnya, dan sebaliknya kita bertanya lagi ya, jawabannya apakah Peggy alias Peron ini adalah korban salah tangkap ya. Kita akan nantikan ya apapun bentuknya dan apapun keputusannya nanti setelah di persidangan. Kita tunggu ya persidangan, apapun hasilnya kita tetap akan hormati apapun keputusan hakim.
Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton video saya sampai selesai, dan mudah-mudahan hal ini kita bisa ngambil hikmah dan ngambil pembelajarannya. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.